Ini adalah Honda Mobilio tipe E manual transmission tahun 2017. Kita review kemarin dan akhirnya sold di harga dasar, guys. Nih, lumayan guys, di harga 90 juta rupiah dan soldnya di harga dasar. Oke guys, lanjut di depan kita nih ada unit yang sudah sold lagi dan unit inceran juga banyak orang. Toyota Innova Reborn soldnya di harga dasar. Sekali lagi selamat kepada depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz automatic transmission 1500 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita dadakan nih ada di Balai Lelang Leguas. Sudah ada event lelang tadi siang dan ini lumayan nih, akhirnya sold 7 unit nih di hari ini dan semuanya unit-unit favorit. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Leguas, ini adalah balai lelang mobil bekas dan juga motor bekas ya, XPT atau X dari tarikan leasing. Bisa cek di deskripsi video gue ini atau juga langsung teman-teman follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke guys, jadi kita akan coba cek unit-unit yang sudah sold nih dari harga dasar sampai harga terbentuknya, karena ini adalah unit-unit favorit nih. Semoga nanti kedepannya di Balai Lelang ini akan ada lagi unit-unit favorit yang ada di sini, karena ini akan jadi rebutan sekali nih guys. Oke, gimana keseruannya? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke guys, kita mulai dari unit pertama nih yang sold di depan kita yang ada di Pulmuria Balai Lelang Leguas ini. Ini adalah Honda Mobilio tipe E manual transmission tahun 2017. Odometer ada di 131 ribuan, pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin dengan catatan plafon kotor, door trim kotor, karet setir sudah tipis, wajar ya, sudah odometernya di 131. Dashboard ada bekas lem dari mungkin holder ataupun pewangi, bumper dan juga soketnya nih ada yang renggang. Di open di harga 95 juta rupiah dan sold di 103 juta rupiah. Seperti ini kondisinya. Kalau di bagian eksterior ini sudah agak kusam ya kalau menurut gua, sedangkan di bagian kapnya sudah dilapisi dengan stiker Dove seperti ini warna hitam dan bempernya pun juga sudah dilapisi dengan stiker warna merah tapi sudah agak kusam juga. Headlamp masih oke, fog lamp masih terbilang cukup baik, grillnya juga masih oke ya. Velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai sekitar 50%. Kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baretan kasar ya di bagian bempernya. Masih terbilang cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya. Hanya saja nih PR yang pernah gua sebutkan di awal, ada bagian penyok nih di panel pintu sebelah kiri depan sampai ke atas nih. Jadi ini butuh di repair lagi. Sedangkan kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakang untuk di pintu bagasinya pun juga sudah ada penyok ya. Jadi ini butuh di repair lagi karena ini bekas nyundul ke belakang dan itu sudah penyok. Sisanya nih ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, masih ada wipernya, stop lamp masih terbilang cukup oke dan masih cukup presisi nih antara quarter dan juga bumper di belakang. Bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan, jadi masih terkategori cukup sih menurut gua untuk di bagian eksterior. Sedikit kita intip di bagian interiornya masih terkategori cukup. Head unitnya double din bawaan dari pabrikannya. Dashboard masih terbilang cukup rapi walaupun ada sedikit X dari lem ya. Terus trim joknya nih masih sarung, agak sudah sobek-sobek. Plafon sedikit kotor, sisanya masih terkategori cukup nih di bagian interior. Oke guys, ini sudah ada beberapa kali lelang dan akhirnya sekarang di sold nih guys. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E manual transmission 2017. Odometer di 131 ribuan. Menurut gue eksteriornya C, interior C, mesin C, pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Dibuka di harga 95 juta rupiah dan akhirnya sold di harga 103 juta. Ini di depan kita Mobilio sold di 103 juta rupiah tahun 2017 tipe E. Nah kita lanjut nih ke unit berikutnya, unit favorit juga. Nah ini dia guys, pernah kita review saat open house-nya dan sekarang akhirnya sold
Di depan kita nih ada Toyota Avanza G Automatic Transmission 2017. Odometernya di 60 ribuan. Pajak mati di bulan 5 2021 guys, baru mati nih pajaknya. Eksteriornya terbilang C, interior C, mesinnya di C. Catatannya akinya soak, ada beberapa cat yang pudar ya. Mika lampu sen spionnya juga ada yang kendor. Dudukan headlampnya indikasi bekas repair nih guys. Dia pun di harga 120 juta rupiah nih yang waktu kita review kemarin, dan akhirnya sold di harga dasar guys, 120 juta rupiah. Kita langsung sedikit cek lagi. Di bagian eksteriornya ini masih oke banget, catnya masih cukup shiny, headlamp, fog lamp masih oke, grillnya nih barong seperti ini dan kondisi masih cukup baik. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, kondisi ban kurang lebih 50%, sisanya masih cukup presisi ya di bagian nut-nutnya. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kiri unit ini masih terbilang cukup normal juga dan masih cukup presisi. Nah, ini dia nih guys, yang bagian Mika sen sebelah kiri nih, ini kendor nih guys. Tapi belum ada retak sih sama sekali, masih cukup baik, cuman hanya kendor aja. Oke, sedikit di bagian belakang, kondisinya masih cukup normal, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Ada juga N-barnya, cuman N-barnya ini agak ke bawah banget ya, karena ini kayaknya bekas nyangkut sesuatu dan belum di repair lagi. Cuman sisanya sih masih terkategori oke, masih ada spoiler dan juga masih ada wipernya. Kondisi masih cukup normal banget nih guys. Sedikit kita intip di interiornya, head unit masih bawaan dari Toyotanya nih guys, double din. Di bagian konsol tengahnya masih cukup rapi, automatic transmission ya, dashboard, setir masih oke, plafon masih oke, sarung joknya sih masih oke, dan trim bawaan pabrik di joknya juga masih terkategori cukup nih guys. Oke, ini tadi adalah mobil favorit yang diincar-incar juga banyak orang nih guys. Ada Toyota Avanza tipe G Automatic Transmission 2017 warna silver di depan kita nih. Odometer 60 ribuan, pajak baru mati di bulan 5 2021. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di harga 120 juta rupiah dan sold akhirnya di harga dasar 120 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Dan ini adalah unit berikutnya guys, Avanza lagi. Sama nih guys, ini adalah Toyota Avanza G Automatic Transmission 2017. Hitam yang ini tadi silver, odometer di 62 ribuan. Pajak sama mati di bulan 5 2021, baru banget mati ya. Catatannya sama, aki soak, ada plafonnya agak sedikit kotor. Sein di bagian spionnya ini ada yang pecah. Di open sama 120 juta rupiah, sold di harga dasar juga nih guys. Sedikit kita cek di bagian eksteriornya aja. Ini ada beberapa baretan kasar ya untuk di bagian bumper sebelah kanannya. Headlamp, fog lamp masih oke, tapi di bagian lips bumper ini juga harus di repair karena ada baretan kasar banget nih guys. Untuk di bagian sisi sebelah kanan masih cukup presisi. Lalu di bagian ban, velgnya masih OEM dari bawaan Toyota. Kondisi bannya ini masih cukup sangat layak pakai, sekitar 60%. Nah, ini adalah di bagian catatan yang Mika sennya pecah, jadi harus diganti nih guys. Dan sebelah kirinya nih adalah velg cadangannya ya, atau velg serepnya. Kalau untuk di sisi sebelah kirinya nih masih terbilang cukup normal, masih cukup presisi. Oke, jadi singkat aja, mirip-mirip nih guys. Ini adalah Toyota Avanza G Automatic Transmission 2017. Odometer 62 ribuan, pajak baru mati di bulan 5 2021 ini. Eksterior C, interior C, mesinnya di C. Di open di harga 120 juta rupiah dan soldnya di harga dasar. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, lanjut ada unit Niaga nih di depan kita yang akhirnya sold, pernah kita review. Sekali lagi kita cek, di depan kita nih ada Suzuki Carry Pickup manual transmission tahun 2020. Odometer masih 14 ribuan, masih grade istimewa di Balai Lelang Leguas. Pajak mati di bulan November 2021 nanti. Dengan catatan plafon kotor, baknya baret. Di opennya nih lumayan guys, di harga 90 juta rupiah dan soldnya di harga dasar. Sekali lagi kita cek nih di bagian eksteriornya, headlampnya masih oke banget ya. Lalu untuk di bagian cat memang sudah agak kusam untuk di eksteriornya. Velg kaleng seperti ini bawaan dari pabrikannya, dengan kondisi ban masih sekitar 70% nih guys. Terbilang cukup presisi, dan di baknya nih banyak yang baret nih guys, dan juga agak sedikit mengarat, cuman nggak perlu di lingkot karena ini memang sudah pernah pakaian, tapi masih terbilang layak pakai nih guys. Ini masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua. Oke guys, di bagian belakangnya kondisi baknya ada beberapa baret-baret yang sudah mengarat seperti ini, tapi kondisi masih sangat cukup nih karena masih langsung bisa beroperasional. Sisanya masih terbilang cukup presisi. Kita langsung intip sedikit nih di bagian interiornya seperti apa. Oke, masih cukup normal guys. Untuk di bagian interiornya masih seperti tampak baru ya. Untuk layout dashboardnya masih oke banget. Cuman di bagian plafon sedikit kotor, joknya juga sedikit kotor karena ini mobilnya juga ex operasional. Sisanya ini masih cukup oke sih. Untuk di bagian setir dan dashboardnya masih terbilang cukup bersih nih. Jadi interior kalau gue bilang masih terkategori cukup baik.
Oke teman-teman, ini akhirnya sudah sold ya. Cuman semoga nanti akan ada lagi unit-unit niaga di Balai Lelang Legoas. Salah satunya di sini ada Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission tahun 2020. Odometer masih 14 ribuan. Pajak mati di bulan November 2021 nanti. Eksteriornya kalau gue bilang C, interiornya cukup baik dan mesinnya terkategori cukup baik. Di open di harga 90 juta rupiah dan soldnya di harga dasar. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, lanjut di depan kita nih ada unit yang sudah sold lagi dan unit inceran juga banyak orang. Toyota Innova Reborn tipe V 2000 cc automatic transmission di tahun 2017. Warna silver masuknya. Odometer 29 ribuan. Pajaknya baru mati di bulan 5 2021 dengan catatan aki soak, sarung joknya ada yang sobek. Ini cuma sarung joknya ya. Plafon kotor dan ban serepnya bocor. Di open di harga 225 juta rupiah dan sold di harga dasar nih guys. Kita langsung cek aja, ini adalah di bagian eksteriornya. Ini lagi di jumper, akan di starter dengan kondisi akinya soak. Velg masih OEM dari bawaan Innovanya dengan kondisi eksterior masih cukup presisi dan masih cukup oke nih. Mesinnya terkategori mesin kering dan masih terbilang sehat. Ini mesin masih sehat kan Mbak ya? Masih. Akinya doang kan? Akinya doang. Oke, jadi mesin masih terkategori oke. Dan ini lagi di jumper. Nah, tinggal diganti aki aja nih, mesinnya udah grace. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Nah, ini mumpung dibuka, kita langsung cek di bagian interiornya sedikit. Nah, untuk di bagian sarung jok nih yang terbilang sobek-sobek, cuman untuk trim bawaan pabriknya dia durable ya, warna coklat masih oke banget setara dengan warna trimnya. Lalu untuk di bagian cluster meter masih oke, layout dashboard masih oke, head unit masih bawaan dari Toyotanya, dan konsol tengahnya dan juga kompartemennya masih terbilang cukup rapi nih. Oke, ini kita lihat nih di bagian tengahnya. Nah, sudah ada lampu ambience ya di bagian tengah, jadi kelihatannya kalau malam keren banget. Untuk di setiap row-nya ini terdapat kisi-kisi AC, jadi distribusi AC-nya menyeluruh nih. Yang baunya juga masih seperti bau showroom. Adalah ban serep yang ada di belakang, cuman ban serepnya bocor. Mobil 7-seater dan bagasinya cukup lega. Kondisinya masih oke banget nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakangnya, 4 titik sensor parkir dan kondisi masih cukup presisi keseluruhannya ya, dan cukup masih normal nih untuk di bagian belakang. Ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya dari belakang, masih cukup normal dan masih cukup apik nih guys. Toyota Innova Reborn tipe V 2000 cc bensin ya guys, tahun 2017, automatic transmission. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin C. Di open di harga 225 juta rupiah dan soldnya di harga dasar. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut nih guys, unit berikutnya yang sold. Nah, ini adalah unit dari Toyota Innova lagi dan kondisinya ini nanti kita akan cek lagi. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Innova V automatic transmission 2017 nih, odometer yang 47 ribuan. Pajak sama nih, mati di bulan 5 2021, barusan mati ya. Dengan catatan di sini plafonnya kotor, selalu di bagian sarung joknya kotor, akinya soak pastinya, dan di open di harga 225 juta rupiah, soldnya di harga 226 juta 500. Kita sedikit cek nih. Ini di bagian warnanya nih, eksteriornya warna hitam, sudah agak sedikit kusam, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi biar agak lebih oke lagi. Headlamp masih oke, fog lamp dan juga garnisnya masih terkategori cukup baik. Ada beberapa baretan pemakaian dan di panel pintu sebelah kanan bagian bawahnya nih ada baretan kasar nih. Nah, ini juga sudah cukup mengarat, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih layak pakai, sekitar 60%-an nih kurang lebih. Sisanya masih terbilang cukup presisi. Dan kita coba nih, sarung joknya sobek-sobek seperti ini, tapi di balmnya ini masih bagus ya, durable seperti ini. Layout dari dashboardnya masih oke banget, setirnya juga masih bertekstur nih, jadi masih terkategori cukup baik. Plafonnya, nah ini nih guys, plafonnya kalau misalnya teman-teman lihat sih di sini kelihatan nggak ya? Nah, plafonnya ini sudah ada yang bludunya keluar-keluar seperti ini, jadi harus dirapihkan lagi. Sisanya nih masih terkategori cukup apik sih kalau menurut gua, masih lebih rapi yang hitam ini dibanding tadi yang warna silver sih. Lanjut kita cek di bagian belakangnya, masih cukup normal, sama seperti tadi ya. Sudah ada defogger untuk di kaca belakangnya, spoiler dan wipernya masih ada, stop lamp masih cukup normal, 4 titik sensor parkir. Hanya saja catnya ini ada beberapa water spotting ya. Oke, ini adalah di bagian sisi sebelah kiri dari belakang, masih terbilang cukup oke nih. Selamat nih kepada pemenangnya nih. Oke guys, sekali lagi nih selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Innova 2017 tipe V automatic transmission. Di open di harga 225 juta rupiah, sold di harga 226 juta 500. Selamat nih. Jadi 2 Reborn akhirnya yang terakhir ini sudah sold out. Sekarang kita ke unit berikutnya. Nah, ini juga inceran banyak orang nih guys.
Ini adalah unit terakhir yang sold pada hari ini. Ini adalah Toyota Veloz guys. Ini Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission warna silver. Odometernya di 138 ribuan, pajak mati di Januari 2022 nanti. Jadi pajaknya masih terbilang hidup. Dengan catatan plafon kotor, joknya ada sedikit jamur, karpet dasar sobek, kap mesinnya ada cat yang rusak, dan ini di open di harga 90 juta rupiah, soldnya di harga 101.500.000. Ini pernah kita review, kondisinya sih masih terbilang cukup istimewa kalau untuk direlangan. Catnya masih cukup oke. Dan ini adalah beberapa cat yang agak sedikit rusak ya di bagian kapnya, cuman di kamera kayaknya nggak kelihatan nih. Jadi ini bukan di bagian surface, tapi ini kalau dipoles nih nggak terlalu hilang sih. Jadi udah lama kejemur, mungkin kena getah juga. Untuk di bagian headlamp dan juga fog lampnya masih cukup baik. Velgnya masih OEM bawaan dari Toyotanya. Bannya masih cukup layak pakai, kurang lebih sekitar 50-60% nih guys. Sedikit langsung kita cek di bagian bawahnya nih, atau di bagian side skirtnya. Ini ada noda yang nggak bisa hilang, cuman ini bisa di repaint. Sisanya sih masih terbilang cukup normal dan cukup presisi. Kita langsung cek di bagian interiornya. Ini masih bawaan pabrikan semuanya nih guys. Head unit double din bawaan pabrikan. Masih ada toolkit di bawaan dari Auto 2000-nya. Lalu untuk layout dashboardnya nih masih oke banget, dan cluster meternya di sini juga tertulis odometernya 138 ribuan. Automatic transmission. Lalu di bagian plafonnya masih terbilang cukup, dan ini masih oke banget nih. Hanya sedikit butuh di salon aja karena ada beberapa bercak di trim dari joknya nih guys. Setirnya pun juga agak sedikit kotor walaupun teksturnya masih terbilang cukup baik. Dan ini adalah di bagian belakang. Untuk Veloz pastinya defogger untuk kaca belakangnya, 2 titik sensor parkir, nggak ada N-bar-nya. Stop lamp masih terbilang oke, dan ini masih terbilang cukup sangat normal menurut gua guys. Pajak masih hidup, bodi juga masih cukup presisi, interior masih oke, mesinnya masih terawat nih. Karena ini vendor dari perusahaannya ini memiliki track record service berkala yang cukup baik nih guys. Oke, ini sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan unit terbaik juga nih dari Balai Lelang Leguas. Di depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz automatic transmission 1500 cc, odometer 138 ribuan, pajak mati di Januari 2022 nanti. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya terkategori cukup baik. Di open di 90 juta rupiah, dan ini sold di harga 101.500.000. Lumayan jadi rebutan di lot terakhir ini. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Leguas pada siang hari ini. Dadakan nih karena lelangnya juga barusan berakhir, dan akhirnya ada 7 unit yang ada di Pool Muria ini sold di Balai Lelang Leguas. Dan kita tunggu aja unit-unit favorit di Balai Lelang Leguas ini akan ada lagi atau enggak. Sekali lagi nih selamat kepada pemenang-pemenangnya mendapatkan unit-unit pilihan dari Balai Lelang Leguas. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi Leguas lebih lengkap lagi, serta jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.